Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu membahas tentang pasar faktor produksi tenaga kerja, tanah, dan modal. Ya, kita lanjut saja langsung ke pembahasannya. Apa itu faktor produksi? Faktor produksi adalah segala sesuatu, barang atau jasa yang dapat digunakan untuk menciptakan atau menambah nilai guna suatu barang dan jasa. Pengertian sederhananya yaitu segala sesuatu yang dibutuhkan agar kegiatan produksi itu berjalan dengan lancar. Ya, selanjutnya yaitu pasar faktor produksi. Pasar faktor produksi adalah pasar yang menyediakan semua faktor-faktor produksi, antara lain sumber daya alam, sumber daya manusia, modal, dan juga keahlian. Ingat teman-teman, pasar faktor produksi dengan pasar hasil produksi itu berbeda. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dinda Septiani. Saya Dinda Septiani akan menjelaskan tentang macam-macam faktor produksi. Yang pertama ada sumber daya alam atau SDA. Yang dimaksud dengan sumber daya alam adalah segala faktor produksi yang berasal dari kekayaan alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Contohnya itu ada matahari. Matahari bisa digunakan untuk sebagai energi pembangkit listrik. Dan air juga bisa digunakan untuk sumber pembangkit listrik. Dan juga batu bara. Batu bara bisa digunakan untuk sebagai bahan bakar kereta api. Yang kedua ada tenaga kerja. Dapat kita katakan bahwa tenaga kerja adalah faktor produksi yang berperan dalam mengelola sumber daya lainnya. Tenaga kerja dapat kita bagi berdasarkan beberapa golongan, yaitu berdasarkan sifatnya. Ada tenaga kerja jasmani dan tenaga kerja rohani. Tenaga kerja rohani biasanya kerjanya lebih banyak menggunakan pikiran yang produktif dalam proses produksi. Contohnya itu manajer, direktur, dan sejenisnya. Tenaga kerja jasmani dan biasanya kerjanya lebih banyak mencangkup kegiatan pelaksanaan dalam produksi. Berdasarkan kualitas dan kemampuannya, ada 3, yaitu tenaga kerja terdidik, tenaga kerja terampil, dan tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terampil. Yang pertama, tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang memerlukan pendidikan tertentu agar dapat melakukan pekerjaannya. Contoh, dosen, dokter, guru. Dan yang kedua ada tenaga kerja keterampilan. Adalah tenaga kerja yang membutuhkan keterampilan tertentu sehingga umumnya memerlukan pelatihan tertentu untuk dapat melakukan pekerjaannya. Contohnya itu penjahit, kapster salon, dan supir. Yang terakhir adalah tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terampil. Adalah tenaga kerja yang tidak memerlukan pendidikan ataupun keterampilan khusus untuk bekerja. Contohnya bisa pemulung, tukang koran, pedagang asongan, dan sejenisnya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Anis Susilewati. Anis Susilewati akan menjelaskan tentang modal. Modal merupakan faktor produksi yang memiliki peranan dalam mempercepat serta membantu kelancaran. Modal juga dapat dibedakan menjadi beberapa golongan. Yang pertama, berdasarkan sifatnya. 1. Modal tetap. Modal tetap adalah modal yang memiliki sifat tahan lama sehingga dapat digunakan berkali-kali dalam jangka. Kedua adalah modal lancar. Modal lancar adalah modal yang memiliki sifat sekali pakai. Contoh, berdasarkan sumbernya. 1. Modal sendiri adalah modal yang bersumber dari pribadi, pemilik, maupun perusahaan itu sendiri. Yang kedua, modal asing. Modal asing adalah modal yang berasal dari pinjaman pada bank atau pihak lainnya. Berdasarkan kepemilikannya.
1. Modal individu. Modal individu adalah modal yang bersumber dan dimiliki oleh individu dan hasilnya dapat dikategorikan sebagai penghasilan bagi pemilik modal tersebut. Contoh, bunga tabungan, rental mobil, sewa bangunan. Yang kedua adalah modal umum. Modal umum adalah faktor produksi modal yang berasal dari pemerintah dan digunakan untuk kepentingan bersama. Contoh, pasar, pelabuhan. Berdasarkan bentuknya. 1. Modal konkret. Modal konkret adalah modal yang bentuk fisiknya dapat dilihat selama proses produksi. Contoh, mesin, bahan baku. Yang kedua adalah modal abstrak. Modal abstrak adalah modal yang tidak memiliki bentuk fisik, namun berharga dan memiliki kegunaan bagi perusahaan. Contohnya yaitu hak paten, hak merek, nama baik. Sekian dulu presentasi dari kelompok kami mengenai pasar faktor produksi, tenaga kerja, tanah, dan modal. Ya, sebelum saya akhiri, jangan lupa teman-teman untuk like, comment, and subscribe channel kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.